India 2019. Kalau dulu saya nggak pergi ke India, saya nggak akan tahu kalau banyak kemiripan dengan Indonesia. Populasinya banyak, nggak semuanya educated. Dan ini jadi keuntungan buat bisnis jualan agama mengkultuskan seseorang. Kultisme itu di mana-mana, jadi tokoh spiritual untung besar. Bahkan bisa diperlakukan seperti Tuhan. Agama dicampur adukan sama kepercayaan lain. Penghormatan dan pemujaan yang kelewat batas. Ujungnya kita tahu semua ini kemana. Bisnis bukan? Bila ada kemiripan dengan mereka di India, bisa jadi konsep ini diadopsi dari sana. Jualan air doa, jualan adegan kesurupan, jualan jimat, ngaku-ngaku keturunan orang suci biar diistimewakan. Hal seperti ini laku di daerah yang minim pendidikan. Perut lapar bisa dirasionalisasi. Menurut kalian gimana? Proyek kuburan yang berujung cuan. Kenapa ya? Ada orang yang dengan mudahnya berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk kepentingan cuan dengan memberikan cerita penuh kedustaan dan dalil-dalil palsu seputar kuburan. Bahkan penuh keberanian dengan membuat proyek palsu kuburan membohongi orang awam hanya demi cuan. Hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Bukhari. Bertakwalah wahai kuburiyun, berhentilah berfatwa asbun, jangan membuat racun yang merusak akidah siapapun. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Aneh, sahabat Nabi aja nggak begini. Ini orang bohong kok bisa lancar begini. Nah, ini ada Ustaz, apa hukumnya meninggikan memberi semen, batu nisan, kijing, dan bagaimana kalau sudah terlanjur diberi kijing? Subhanallah jamaah. Iya, kita ini termasuk orang-orang yang cinta kepada orang tua kita. Sehingga kita berpikir dengan membangun kuburan orang tua kita, itu sebagai bentuk kita cinta kepada orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita. Sebenarnya tidak. Nabi SAW melarang untuk membangun kuburan, untuk menyemen kuburan, untuk meninggikan kuburan. Kalau kau ingin berbakti kepada orang tua, uang yang kau akan gunakan untuk membangun, membeli kijing buat kuburan orang tuamu, kau sedekahkan ke masjid. Ya Allah, ini buat abahku ya Allah. Karena yang dibutuhkan oleh orang tua itu bukan penampilan luar. Yang dibutuhkan bagaimana kuburan itu luas, bagaimana amalan-amalan itu sampai kepada dia. Itu yang dibutuhkan. Kenapa Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan? Kenapa Rasulullah SAW melarang kuburan dikasih disemeni? Kenapa Rasulullah SAW melarang dikasih lampu? Ini semuanya agar kita terjauhkan dari pengagungan terhadap kuburan. Kenapa ya ikhwan? Karena kesyirikan terjadi kebanyakannya adalah kepada orang-orang soleh setelah mereka meninggal. Waktu mereka meninggal belum syirik sama dia. Waktu sudah meninggal baru orang syirik sama dia. Seperti Lata, dulunya orang soleh, meninggal disembah. Buddha, ya katanya orang soleh, meninggal kemudian dijadikan Tuhan. Nabi Isa dulu seorang nabi, kapan disembah? Waktu sudah meninggal baru disembah, ya, dan seterusnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ingin menutup segala pintu-pintu celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka Rasulullah SAW melarang. Namun sebagian perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seluruh yang dilarang oleh Nabi berkaitan dengan kuburan, semuanya dilanggar. Semuanya. Ma'rifatud dalil. Dalam kitab-kitab usul fikih dikatakan orang awam itu tidak wajib ngerti dalil. Nah, zaman sekarang banyak orang yang dikit-dikit nanya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Kan begitu kan? Ono hadisnya ta ora, ono Qur'ane ta ora. Nah, di NU tidak. Kemarin Kiai Haji Mustafa Bisri dalam acara Halal Bihalal NU di Jakarta, beliau katakan NU itu tidak. Sejak dulu NU itu dalil bagi jamaah dan pengikutnya ya kiainya. Inilah perbedaan cara mendidik aswaja dan salafi kepada jamaahnya yang awam. Ketika cara mendidiknya berbeda, maka jangan heran kalau hasilnya pun juga berbeda antara masyarakat awam yang mengaji dengan kiai aswaja dengan yang mengaji ke ustadz salafi. Seperti video di atas bahwa orang NU itu dididik dengan manut kiai dan tidak perlu tanya dalil ketika diberi amalan ibadah. Sedangkan orang salafi dididik selalu mengikuti dalil, makanya mereka akan meminta dalil ketika diberi suatu amalan. Dan ini berlaku untuk orang awam ya teman-teman. Kalau penuntut ilmu seperti santri tetap dikasih dalil tapi juga manut kiai.
Lalu apa hasilnya di masyarakat awam yang dididik dengan kedua cara itu? Hasilnya adalah, bagi orang-orang yang dididik dengan cara aswaja NU, lebih ke fanatik kepada gurunya. Mereka akan membebek buta ke kiainya meskipun mereka tidak tahu itu benar atau tidak, masuk akal atau tidak. Pokoknya kalau kiainya bilang A, maka masyarakatnya pun juga bilang A. Kalau kiainya bilang B, maka masyarakatnya ikut B. Makanya jangan heran kalau ada berita oknum Gus atau habaib cabul, tapi masih ada pengikutnya yang membela. Dan jangan heran juga kalau ada masyarakat yang percaya ada orang gila tapi wali Allah, karena masyarakat hanya ikut kiainya. Ketika kiainya mengatakan dia wali, maka masyarakat pun akan percaya. Pendidikan seperti itu kurang mendidik dan sudah tidak relevan di zaman sekarang, dan terkesan mengkultuskan kiainya. Karena apa? Karena seolah-olah kiainya pasti benar dan tidak akan salah. Makanya nggak perlu tanya dalil dan cukup ikuti saja. Padahal sekelas ulama saja bisa salah, apalagi sekelas kiai. Karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Sedangkan hasil masyarakat awam yang dididik dengan cara Ustadz Salafi, mereka lebih cerdas dan hati-hati teman-teman. Yang awalnya orang awam, ketika dididik dengan cara Salafi, maka mereka akan menjadi penuntut ilmu. Karena mereka akan tahu, oh amalan ini dalilnya ini, perkataan imam ini seperti ini, perkataan imam itu seperti itu. Sehingga pemikiran mereka akan lebih berprinsip dan terbuka. Karena dalam ibadah mereka tidak hanya ikut-ikutan, maka orang-orang Salafi tidak akan percaya dengan orang gila menjadi wali. Mereka tidak akan percaya makam keramat, apalagi sampai meminta-minta di sana. Dan juga tidak mungkin ada orang-orang Salafi yang sholawatan sambil musikan, bawa bendera-bendera, kadang sampai menggoyang-goyangkan badannya, dan lain-lain. Ini hanya analisa dari saya teman-teman. Bisa saja benar dan bisa saja salah. Atau mungkin ada yang bisa menambahkan apa perbedaan orang-orang yang dididik dengan cara aswaja dan Salafi. Wallahu a'lam bishawab.